Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Bapak Ibu Guru, berdasarkan alur pengelolaan kinerja, tugas Kepala Sekolah di bulan Maret adalah melaksanakan praktik kinerja atau melaksanakan observasi kepada guru-guru di sekolahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah melaksanakan observasi? Mungkin sudah ada yang selesai atau sekarang sedang melaksanakan observasi ya. Nah, baik, semoga Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melaksanakan observasi kepada guru-gurunya dengan lancar tanpa halangan sedikit pun. Nah, selanjutnya, menurut alur pengelolaan kinerja seperti kita lihat di sini, setelah melaksanakan praktik kinerja atau melakukan observasi, tugas kepala sekolah adalah melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan praktik kinerja atau bisa dikatakan sebagai tindak lanjut observasi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yuk, simak video berikut ini. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada apa yang sudah kita lakukan di bulan Maret ini. Baik, saya akan coba tunjukkan melalui akun saya. Ini Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu ketika mengalami hal yang seperti tampak pada layar. Ini kita harus klik ini Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita klik kembali, baru kita masuk lagi, double klik. Nah, baru bisa Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan baru Bapak Ibu, tampilan baru PMM yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya Bapak Ibu. Sekarang kita klik kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Bapak Ibu, saya merangkap 2 SD Bapak Ibu. Ini adalah SD definitif, ini adalah SD rangkapan saya. Baik, saya akan tunjukkan untuk menyegarkan ingatan Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan coba lihat. Akan saya cek daftar guru-guru saya. Ini bertanda biru, ini artinya sudah pernah saya lakukan penilaian. Ini coba saya ambilkan salah satu, ini guru saya. Coba saya lihat ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada sudah saya isikan rubrik observasi kinerja sesuai jadwal, yaitu tanggal 5 Maret 2024 yang lalu. Baik, saya coba lihat. Nah, ini adalah hasil penilaian saya Bapak Ibu, sudah tercatat di sini. Ini adalah penilaian saya. Yang sebelah kiri ini ada jendol-jendol ini Bapak Ibu. Kemudian ini adalah catatan untuk target perilaku yang pertama, ini untuk target perilaku yang kedua sudah saya nilai juga, sudah ada catatan. Begitu juga untuk target perilaku yang ketiga sudah saya nilai dan sudah ada catatan, juga sudah saya sebutkan rekomendasi Bapak Ibu. Nah, ini sekilas saja. Saya kembali. Nah, yang jelas saya sudah melakukan observasi kepada guru-guru saya di SD definitif Bapak Ibu. Saya juga sudah melaksanakan penilaian observasi di SD rangkapan. Ini adalah teman-teman guru saya di SD rangkapan saya Bapak Ibu. Ini sudah berwarna biru tombol nilainya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah apa tugas kepala sekolah berikutnya setelah melakukan penilaian observasi guru-guru sesuai dengan alur pengelolaan kinerja. Tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah melakukan tindak lanjut observasi, tepatnya adalah melakukan diskusi tindak lanjut bersama guru yang sudah diobservasi. Agar diskusi terarah, maka sebaiknya Bapak Ibu Kepala Sekolah menggunakan formulir C sebagaimana yang sudah dinyatakan di dalam Perdirjen G3 7607. Nah, akan saya tunjukkan contoh formulir C Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contoh formulir C, tindak lanjut observasi kinerja guru. Apa saja isinya? Di sini adalah
nama guru Bapak Ibu, nama guru yang kita observasi, kemudian ditulis juga nama kepala sekolah di sini, kemudian hari tanggal dilaksanakannya diskusi Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah waktu kapan dimulainya dan selesainya diskusi. Kemudian ini periodenya adalah Januari sampai Juni 2024. Tempatnya adalah di ruang kelas berapa sesuai dengan kelas Bapak Ibu guru yang diobservasi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa tujuan formulir C ini adalah yang pertama, guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kinerja oleh kepala sekolah. Ini terdapat pada formulir B seperti sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Tujuan yang kedua adalah guru dan kepala sekolah menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik pembelajaran. Pada kesempatan yang baik ini akan saya tunjukkan Bapak Ibu bahwa yang terpenting adalah setelah Bapak Ibu guru diobservasi, guru yang selesai diobservasi itu melaksanakan tindak lanjut untuk apa? Untuk meningkatkan praktik pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Intinya atau endingnya pada pembelajaran setelah observasi, setelah diberi catatan oleh kepala sekolah ataupun rekomendasi, nanti Bapak Ibu guru akan lebih meningkat dalam praktik pembelajaran di kelasnya. Jadi intinya akan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini ada kolom refleksi guru. Kolom refleksi guru ini merupakan ringkasan dari rekomendasi Bapak Ibu. Nanti pada saatnya akan saya tunjukkan formulir C yang sudah ada isinya Bapak Ibu. Kemudian ada kolom kategori. Kategori ini merupakan kolom yang nanti akan berisi tempat untuk melaksanakan pelatihan. Misalnya di sini adalah belajar di PMM ya, atau pilihan lain. Nah, pilihan lain itu bisa jadi akan belajar di komunitas belajar atau kombel intern sekolah ataukah kombel antara sekolah. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom tujuan tindak lanjut. Nanti diisikan di sini. Jika memilih belajar di PMM, tujuan tindak lanjutnya apa? Jika memilih pilihan lain, misalnya melalui komunitas belajar, juga dituliskan di sini. Jika memilih dua-duanya, juga dituliskan dua-duanya Bapak Ibu. Upaya tidak lanjut. Nah, upaya tidak lanjut apa saja dituliskan di sini. Kemudian kapan dan kebutuhan dukungan apa atau siapa. Halaman berikutnya adalah catatan kepala sekolah Bapak Ibu. Setelah diajukan pertanyaan ini tentunya ada respon dari guru. Nah, berdasarkan respon tersebut kita ketahui dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tidak sadar kesulitan, yang kedua adalah sadar kesulitan, dan yang ketiga adalah sadar dampak kesulitan. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah nanti tinggal memberikan tanda centang di kolom yang sesuai. Kemudian di sini ada kolom catatan. Catatan ini memberikan penguat atau dasar penguat sehingga guru itu dikelompokkan menjadi ini, tidak sadar kesulitan atau sadar dampak kesulitan. Nah, agar Bapak Ibu kepala sekolah mendapat gambaran yang jelas, pada kesempatan yang bagus ini saya berikan contoh formulir C yang sudah terisi. Ini adalah contoh hasil diskusi dengan guru saya, dengan Pak Ahmad Bustanul Arifin. Ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Waktunya dimulai pukul 7 sampai 35 sampai pukul 8.35 WIB. Kemudian tempatnya adalah untuk periodenya ada periode Januari sampai Juni 2024. Tempatnya adalah di ruang kelas 2. Tujuannya ini sudah saya baca tadi Bapak Ibu, sudah saya jelaskan. Kemudian ini refleksi, kolom refleksi ini Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan
bahwa refleksi itu merupakan ringkasan dari rekomendasi. Baik, agar Bapak Ibu mendapat gambaran, akan saya bacakan. Pada pembelajaran berikutnya, guru tidak akan mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Guru akan tetap konsisten dalam memberikan penguatan positif, tidak hanya pada peserta didik tertentu, dan guru tidak akan langsung memberikan hukuman dalam memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Jadi ini rekomendasi yang pernah saya berikan melalui formulir B, Bapak Ibu. Kemudian melalui diskusi, guru menyadari atau guru menyatakan seperti yang saya tulis inilah. Inilah menjadi refleksi guru. Kemudian kategorinya, Bapak Ibu, kategorinya ada dua, pilihan belajar di PMN dan pilihan lain. Pilihan lain seperti saya sebut tadi bisa melalui komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu ada 3, Bapak Ibu, ada 3 jenis. Yang pertama adalah komunitas belajar intern sekolah atau dalam sekolah. Yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah, bisa melalui gugus yang dulu itu, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah komunitas belajar daring. Nah, PMM itu merupakan salah satu komunitas belajar daring, Bapak Ibu. Nah, tujuan tindak lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat, saya bacakan ya. Untuk tujuan tindak lanjut pilihan belajar di PMM adalah mempelajari pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, ini guru tersebut, ini Pak Arifin, memiliki tujuan belajar di PMM ya, sebagai tindak lanjutnya adalah mempelajari pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Kemudian belajar melalui komunitas belajar, tujuannya juga sudah disebutkan, yaitu membicarakan pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Ini tujuan tindak lanjut di PMM maupun melalui kombel intern sekolah atau dalam sekolah, Bapak Ibu. Kemudian upaya tindak lanjut pada belajar di PMM, upayanya melalui PMM adalah mempraktikkan trik atau cara mengelola perilaku peserta didik yang sulit yang terdapat di dalam modul PMM. Jadi setelah belajar melalui modul PMM, guru tersebut, Pak Ahmad Bustanul Arifin, akan mempraktikannya di kelas. Sementara itu, upaya tindak lanjut melalui komunitas belajar di sekolah adalah mendiskusikan bersama kepala sekolah tentang pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Nah, ini kapan waktunya untuk pilihan belajar di PMM? Ini April sampai Mei 2024, sedangkan pilihan di Kombel itu April 2024. Kemudian kolom kebutuhan dukungan apa atau siapa. Pada pilihan belajar di PMM, kebutuhan dukungannya adalah izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Jadi guru saya akan meminta izin kepada saya untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Kemudian kebutuhan atau dukungan pada pilihan komunitas belajar adalah memperoleh mentoring dari kepala sekolah. Ini yang dibutuhkan. Dukungan adalah memperoleh mentoring dari kepala sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu tentang catatan. Nah, boleh saya berikan contohnya ini Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah saya sebutkan tadi, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Melalui diskusi saya dengan Pak Bustanul Arifin, maka saya berkesimpulan respon beliau adalah sudah sadar kesulitan, maka ini saya centang, dan sadar dampak kesulitan. Untuk tidak sadar kesulitan ini tidak nampak, maka saya strip. Nah, catatan ini adalah penguat yang menjadi dasar mengapa saya memilih ini. Nah, boleh saya bacakan Bapak Ibu? Berdasar hasil diskusi dari beberapa pernyataan guru, diketahui yang bersangkutan telah menyadari kesulitan dan sadar dampak kesulitan. Ini terbukti dari pengakuannya
masih melakukan perilaku yang seharusnya dihindari tapi masih dilakukan di kelas, dan keinginannya untuk meningkatkan pembelajarannya melalui pelatihan di PMM dan komunitas belajar intern sekolah. Ini Bapak Ibu contoh formulir C yang sudah saya isi. Ini merupakan hasil diskusi saya dengan guru kelas 2 saya, yaitu Bapak Ahmad Bustanul Arifin SPD. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah, setelah melakukan diskusi menggunakan formulir C ini, lalu langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Dan apakah manfaat dari formulir C ini Bapak Ibu? Manfaatnya adalah formulir C ini, apa yang sudah ditulis di rubrik melalui formulir C ini akan sangat bermanfaat, karena nanti akan dimasukkan, kita tinggal mengcopy apa-apa yang sudah tertulis di sini ke dalam PMM Bapak Ibu. Nah, jadi setelah Bapak Ibu berdiskusi dengan guru, setelah melakukan observasi kinerja atau observasi praktik kinerja, maka segera perintahkan atau beritahukan kepada guru untuk segera mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, baik, agar ini lebih jelas saya tunjukkan Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan masuk ke akun saya. Ini saya lihatkan yang guru saya yang ini tadi yang saya sebut, Pak Bustanul Arifin. Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, di sini yang sudah ada centangnya adalah ini ya, yang rubrik observasi. Nah, sudah saya isi, sudah berwarna hijau lingkarannya ini, di dalamnya ada tanda centang hijau Bapak Ibu. Tetapi lihat Bapak Ibu, di sini ada tombol nilai. Nilainya masih belum aktif. Nilai dokumen tidak lanjut. Nah, maka melalui tombol ini kita tahu bahwa tugas Bapak Ibu kepala sekolah adalah memberitahu kepada masing-masing guru untuk segera mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, setelah guru nanti mengisi dokumen tindak lanjut, maka tombol ini menjadi aktif Bapak Ibu. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik, saya berharap penjelasan saya ini bermanfaat. Agar lebih lengkap, baik, saya akan menuju ke akun guru saya. Ini adalah akunnya Pak Ahmad Bustanul Arifin. Saya gunakan untuk menjelaskan kepada semua penonton di channel ini. Ini adalah tampilannya. Nah, Bapak Ibu sudah kita lihat bersama-sama. Ini ya, kita konsentrasi, kita fokus ke sini. Cek langkah observasi Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan observasi. Nah, sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Ini ada pemberitahuan, periodenya adalah Januari sampai Juni Bapak Ibu. Nah, baik, ini ada pemberitahuan, sebaiknya kita cermati Bapak Ibu praktik kinerja. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Anda diharap meningkatkan penerapan disiplin positif. Observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Di sini ada tombol cek rubrik observasi Bapak Ibu, saya klik. Nah, rubrik observasi kelas ini sudah pernah saya tampilkan Bapak Ibu. Jadi ada perilaku yang dianjurkan, ada juga perilaku yang dihindari ya, sesuai dengan target perilaku ya Bapak Ibu ya. Ini sudah familiar, saya tutup. Nah, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu, guru saya sudah melalui ini Bapak Ibu, sudah mengisi dokumen persiapan, kemudian menunggu atasan melakukan observasi. Nah, ini sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024. Baik Bapak Ibu, kita lihat ke sini, konsentrasi ke
tanda panah ke kanan ini ada tombol isi dokumen Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang saya maksud Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu berdiskusi menggunakan formulir C, segera beritahu masing-masing guru untuk segera mengisi dokumen tindak lanjut. Ya, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Kita klik Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Cek rating observasi. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Ini loh Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah ada peningkatan kinerja guru Bapak Ibu dari sebelum observasi dan setelah observasi Bapak Ibu. Ini adalah rating observasi yang sudah saya nilai Bapak Ibu. Target perilakunya ada 3. Ini adalah penilaian saya. Kemudian ini adalah catatan masing-masing target perilaku sudah saya beri catatan dan juga sudah ada rekomendasi Bapak Ibu. Ini merupakan hasil penilaian yang saya berikan kepada guru saya. Kita klik lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita lihat formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Namun sebelumnya jangan sia-siakan ini petunjuk yang di atas ini Bapak Ibu. Langkah-langkah tindak lanjut observasi. Lakukan refleksi berdasarkan penilaian observasi dari atasan. Jadi Bapak Ibu guru wajib melakukan refleksi dan tadi sudah saya berikan contoh ya, contoh hasil refleksi setelah berdiskusi dengan guru saya tadi. Kemudian diskusi dengan atasan sudah, lakukan upaya tindak lanjut. Nah, sekarang ini sedang kita kerjakan Bapak Ibu. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Nah, ini tentang refleksi guru Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah membuat refleksi guru melalui formulir C ya Bapak Ibu ya. Mari kita buka. Nih Bapak Ibu, ini di copy saja. Copy, kemudian kita masukkan ke kolomnya ini Bapak Ibu. Nah, akan cepat Bapak Ibu. Beda kalau Bapak Ibu belum membuat formulir C tadi. Kemudian ada panduan pengisian refleksi. Nah, ini perlu Bapak Ibu baca juga agar tambah pemahaman ya. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, agar Bapak Ibu lebih paham tentang hasil penilaian observasi, ini disediakan tombol Bapak Ibu. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi tuh yang sudah kita klik di depan tadi. Nah, ini kita lanjut. Di sini ada icon pilihan belajar Bapak Ibu. Ada pilihan belajar, kemudian ada juga pertanyaan. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, tujuan tindak lanjutnya apa? Tulis di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu saya jelaskan di sini bahwa di bawah ikon pilihan belajar ini ada lagi ikon opsional, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dari kedua ikon ini kita tahu bahwa ini adalah pilihan melalui PMM dan yang ini adalah pilihan melalui pilihan lain melalui komunitas belajar sekolah seperti yang saya sebut tadi. Maka di sini tujuan tindak lanjut yang ketip-ketip di sini Bapak Ibu, yang ini maka kita ambilkan dari formulir C yang sudah diisi tadi, ya. Yang ini tujuan tindak lanjut yang pilih yang ini, pilihan lain
Nah, ini kita copy, kita tempelkan di sini Bapak Ibu. Tujuannya itu membicarakan pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Ini Bapak Ibu, upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tidak lanjut tersebut ya. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tidak lanjut tersebut? Nah, upaya tidak lanjutnya kita ambilkan dari sini Bapak Ibu. Nah, upaya tidak lanjut tapi yang pilihan lain, yang ini Bapak Ibu, kita kopikan dari situ, kemudian kita tempelkan di sini Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan, kapan Anda akan melakukan aksi tidak lanjut? Nah, kita tinggal ambil dari sini Bapak Ibu. Nah, ini kita tempelkan di sini Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan lagi, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita lihat sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Ini berarti kita pilih yang ini, memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Kita pilih ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian opsional ya, icon opsional, pilihan belajar dari PMM. Apa tujuan tidak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ada perhatian Bapak Ibu, ini wajib dibaca Bapak Ibu. Pilih minimal satu tujuan tidak lanjut ya. Pilih minimal satu tujuan tidak lanjut berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, saran saya Bapak Ibu, ini kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ini dipilih yang sesuai dengan topik Bapak Ibu. Guru saya tadi kan mengambil topik disiplin positif ya Bapak Ibu. Maka kita lihat, kita pilih satu. Nah, kira-kira yang paling sesuai apa ini? Yang paling sesuai ya kira-kira ya yang ini, pengelolaan perilaku peserta yang sulit. Kita klik ya, kita klik, kemudian kita pilih di sini tentang apa, restitusi Bapak Ibu. Dia sesuai dengan topiknya Bapak Ibu. Nih kita pilih satu, boleh Bapak Ibu, karena ini sudah ada keterangan, pilih minimal satu. Tapi saran saya sesuaikan ya Bapak Ibu dengan topik yang diambil. Ini, kapan Anda mempelajari pilihan belajar dari PMM? Nah, kita kembali ke ini formulir C, yaitu April sampai Mei 2024. Kita kopikan, kita copy dan tempelkan di sini. Apa dukungan yang Anda pilih untuk melakukan upaya tidak lanjut? Nah, sudah ada pilihannya, tinggal kita pilih saja Bapak Ibu. Apa ini? Nah, yang cocok adalah ini Bapak Ibu, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. PMM itu kan di luar satuan pendidikan, maka meminta izin kepada Bapak atau Ibu kepala sekolah. Nah, sekarang dilihat Bapak Ibu, tombol kumpulkan sudah berwarna biru. Nah, silakan ini diklik Bapak Ibu. Kalau sudah yakin, diklik. Maka apa yang terjadi setelah tombol biru dikumpulkan, maka kepala sekolah bisa melakukan atau menilai dokumen tidak lanjut guru. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat.